Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa iz, dan ingatlah ketika yarfa'u Ibrahimul qawaida, Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah, minal baiti Baitullah wa Ismail, dan juga Ismail. Wa iz, dan ingatlah ketika yarfa'u meninggikan Ibrahim al-qawa'ida minal baiti Baitullah atau pondasi Baitullah wa Ismail, bersama Ismail. Rabbana batukah Rabbana ya Rabb kami, taqabbal. Di sini fil amar, perintah, dalam artian bukan Nabi Ibrahim dan Ismail memerintah Allah, bukan. Ya, tetapi permohonan. Rabbana ya Rabb kami, taqabbal. Terimalah, yang dimaksud amal. Terimalah minna amal kami. Innaka, sesungguhnya engkau. Yang dimaksud Allah. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, adalah engkau, as-sami'u, yang maha mendengar, al-alimu, yang maha mengetahui. Rabbana ya Rabb kami, waj'alna, jadikanlah kami, waj'alna, jadikanlah kami, muslimaini laka, orang yang berserah diri kepadamu. Jadi muslim itu berserah diri artinya. Kalau muslim, laki-laki yang berserah diri. Muslimah, padusi yang berserah diri. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak cucu kami. Untuk apa? Berserah diri kepadamu, yaitu ummatan muslimatan lak, berserah diri juga kepada kamu. Jadi ya Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, manasik. Ya, kita mendengar manasik. Tiba di Indonesia manasik itu belajar ya manasik. Padahal manasik itu adalah rangkaian prosesi ibadah haji. Wa arina, dan tunjukkanlah kepada kami, manasikana, manasik. Apa manasik? Cara-cara melaksanakan ibadah haji kami. Nah, itu yang maksud manasik itu. Ya, artinya awa arina, dan tunjukkanlah kepada kami, manasikana, cara-cara melakukan ibadah haji kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, adalah engkau, at-tawwabu,
yang maha menerima tobat, Ar-Rahimu, dan yang maha penyayang. Rangkaian tentang cerita Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim, keturunannya menjadi Al-Anbiya wal-Anbiya, menjadi para nabi, jadi keturunannya nabi. Ada Ismail, nanti sampai kepada Nabi Muhammad. Nanti dari Ishak, Yakub, itu yang disebut dengan Bani Israel, keturunan dari Israel. Kangku Bapak Ibu rahimakumullah, tibalah saatnya ayat yang ke-127 dan 128 dari surah Al-Baqarah, yaitu tentang kisah di mana Nabi Ibrahim dan Ismail membangun pondasi Ka'bah. Dan ini perjuangan yang sangat berat ketika membangun Ka'bah. Nah, Ismail sudah besar bisa membantu ayahnya Nabi Ibrahim. Jadi yang Nabi Ismail itu ngambil batu untuk pondasi. Yang membangunnya Ibrahim. Diambil lagi batu, kemudian dipasang oleh Nabi Ibrahim. Inilah manajemen kerjasama yang solid. Ya, manajemen kerjasama yang solid. Seorang ayah dan anak, ya, bekerja sama dalam membangun pondasi rumah Allah yang terkenal dengan Baitullah. Jadi istilah Baitullah itu adalah rumah Allah. Apakah Masjid Jami Nurul Huda bisa dikatakan Baitullah? Bisa, karena ada hadis yang menunjukkan secara umum mim buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Baitun itu adalah mufrad, tunggal, baitun. Artinya rumah. Ya Allah, ya Allah. Nah, ini Allahu. Ya. Ketika diidopatkan menjadi Baitullah, baris berubah, harkat berubah. Dari Baitun dan Allah kemudian diidopahkan, digabungkan, disandarkan bait kepada Allah, maka berubah baris, berubah harkat. Asalnya Baitun lisartil idofah, syarat idofat, syarat untuk digabungkan dan disandarkan, dibuang tanwinnya. Asalnya Baitun menjadi Baitu karena mau disandarkan, diidopatkan kepada lafaz Allah. Kemudian yang Allahu barisnya menjadi di bawah. Jadi Baitun Allahu menjadi Baitullah. Berarti rumah Allah. Ini tunggal, mufrad. Jamaknya adalah yang ini jamaknya menjadi buyutun. Buyutun. Kemudian ketika disambung dengan Allah, ya, menjadi buyutullah. Itu kalau belajar al-qawaid, belajar nahwu gitu. Baitullah menjadi buyut. Dalam Al-Qur'an ada Baitullah, ada buyutullah.
Nanti masuk huruf jar. Misalnya menjadi fi buyutillah. Berubah baris. Ya, asal tu menjadi ti karena ada fi harfu jarin. Fi harfu jarin, buyuti majrurun bi fi wa alamatu jarhi kasrah zahirah fi akhirih. Kalau belajar di pesantren seperti itu. Sekarang tidak belajar seperti di pesantren. Tapi mirip-mirip. Ya, jadi kalau ibu-ibu tidak lagi bisa mesantren dan bapak-bapak kemudian diasramakan. Sudah asramanya di Masjid Jami Nurul Huda. Bisa pulang, bisa masak sendiri di rumah masing-masing. Kalau di asrama dimasakan, tapi bayar tiap bulannya. Kalau mau masuk pesantren, biar saya memasukkan pesantren, ibu bapak ibu, tapi bayar masing-masing. Nah, di dalam ayat ini memang peletak dasar dari Ka'bah yang dimaksud di sini adalah Ka'bah. Ya. Kalau di ayat ini kisah tentang Ka'bah, tentang Ka'bah. Nah, pada umumnya rumah-rumah Allah, ya, kiblatnya ke sana, kiblatnya ke sana. Makanya di dalam catatan yang ditulis tulisan tangan, yang membangun Ka'bah adalah kakeknya bangsa orang Arab. Siapa kakek dari bangsa Arab sampai Quraisy? Nabi Muhammad diutus oleh Allah, dia dari Quraisy. Nah, asal muasalnya tetap dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian Allah memang mengharapkan bagaimana tidak putus regenerasi. Maka bagaimana diharapkan agar generasi selanjutnya meniru, meneladani, mencontoh, jadi menjadikan figur Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai panutan dan ikutan. Artinya bukan saja pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail membangun rumah Allah, ya, yang di sana ada Ka'bah, tetapi keinginan seluruh generasi selanjutnya juga ingin memperhatikan Baitullah yang di dalamnya ada Ka'bah, kecuali ya di negara-negara lain selain yang di Makkah. Di sana ada Masjidil Haram, tentu tidak mesti dibangun Ka'bah, hanya dijadikan kiblat setelah sebelumnya adalah ke Baitul Maqdis, Kangku Bapak, Ibu rahimakumullah, suku Quraisy itu adalah keturunan dari Ibrahim dan Ismail. Bahkan Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW menceritakan terhadap kaumnya bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail yang membangun Ka'bah serta mengingatkan bahwa keduanya sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu melekat kepada Nabi Muhammad. Ternyata di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat juga ada kata-kata uswah hasanah yang dinisbahkan, dihubungkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi estafet pembinaan rumah ibadah tidak putus dari Nabi Ibrahim, Ismail sampai kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sampai sekarang pesan moral daripada Nabi Ibrahim dan Ismail dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, dan itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya dalam sejarah ada istilah wazkur fil kitabi Ibrahim. Ceritakan oleh Muhammad tentang ceritanya Ibrahim. Makanya di dalam Al-Quran ada kisah dan cerita Nabi Ibrahim.
Saya memiliki kitab berbahasa Arab dan bahasa Indonesia beberapa tentang cerita 25 nabi dan rasul. Bagus untuk dimiliki, ya. Bagus daripada kita menung-menung, mono-mono di rumah, rancaklah ya untuk membaca sejarah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ada beberapa keutamaan dari Ka'bah. Pertama, status orangnya. Ini mengisyaratkan bahwa dari dulu sudah mengisyaratkan yang akan membina, yang akan mengurus ya kiblat dan yang akan mengurus rumah ibadah itu adalah yang paham betul tentang rumah ibadah. Tentang rumah ibadah. Makanya status keduanya ini ada keutamaan. Apa keutamaannya? Status Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dia adalah ya yang membangun Ka'bah. Kemudian sebagai tempat beribadah. Betul? Sampai sekarang ya, Baitullah di sana ada Ka'bah sebagai tempat beribadah. Kita bukan bukan menyembah Ka'bah. Nah, ini yang diisukan oleh Isa Bugis, aliran Isa Bugis. Ya, apa? Itu umat Islam itu orang-orang bodoh. Padahal dia ngaku Islam. Dia menyembah Ka'bah. Bukan menyembah Ka'bah, tetapi apa mana dalilnya? Bukan Ka'bah yang disembah. Surah ini Quraisy itu apa? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Jadi kita tidak menyembah Ka'bah, tidak beribadah kepada Ka'bah, tapi rabb hadzal bait, kepada pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah. Jadi yang disembah itu adalah pemilik Ka'bah, yaitu Allah, bukan Ka'bahnya. Udah selesai, runtuhlah ya pendapat bahwa ada menyembah Ka'bah. Bukan, pemilik Ka'bah yaitu Allah. Kemudian Ka'bah sebagai kiblat, ya, setelah ke Baitul Maqdis dulunya, akhirnya perintah Allah datang, maka fawalu wajhaka, ya, kemudian menghadapkan wajah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Kemudian menghadap ke arahnya sama dengan menghadap kepada Allah. Maksudnya adalah kepada yang memiliki Ka'bah, bukan menyembah dan beribadah kepada Ka'bah. Ya tentu maksudnya di sini menghadap ke arahnya sama dengan menghadap kepada Allah yang tidak dibatasi oleh tempat maupun arah tertentu. Makanya kalau sholat di Masjidil Haram, di tengah-tengahnya ada Ka'bah, kiblatnya dari mana? Dari semua arah. Kita yang di Padang Panjang, ya, arahnya arah ke Ka'bah. Ya, salah satunya ya ini posisinya. Ini sudah 4 kali ya kita ukur kiblatnya, alhamdulillah. Yang Masjid Jami'ul Huda pas. Di Padang Panjang ada pengukuran arah kiblat ya oleh yang berkompeten tentang arah kiblat. Lihat di Padang Panjang kalau kita telusuri ada masjid yang sudah berdiri, jangan dirobohkan, arah kiblatnya saja diubah. Makanya ada yang kencong-kencong karpetnya ya, karena ada pengukuran ulang kembali. Kemudian mengusap Hajar Aswad
dihitung ibadah. Mengusap, menciumnya. Sebenarnya bukan batunya. Ingat itu, bukan batunya, tapi apa? Nilai mengikuti Rasulullahnya. Makanya ini kisahnya apa? Masalah mencium Hajar Aswad dan mengusap Hajar Aswad. Apa kisahnya? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad dan dia bicara, ya, ini a'lamu annaki hajarun. Aku tahu, kata Umar bin Khattab, bahwa kamu itu adalah batu biasa seperti batu-batu yang lain. Ya. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah menciummu, hai batu, maka aku tidak akan menciummu, wahai batu. Ternyata Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, batu hitam. Mana yang perlu digarisbawahi? Bahwa batu tetap batu. Biarpun punya nilai lebih, Hajar Aswad. Ada mengatakan itu dari batu dari surga. Tetapi bukan ya mencium batunya, tetapi nilai ibadahnya itu meneladani Rasulullah mencium Hajar Aswad. Di sana letaknya. Meskipun ada yang menyalahgunakan, orang berani mati-matian untuk mencium Hajar Aswad, bahkan sikut-sikutan, bahkan bertengkar, bahkan membayar. Waktu tahun 2003 saja saya pergi haji, ya ada yang tukang, apa namanya? Apa tuh namanya tuh? Ya gitu tuh. Pakang ya, pakang. Bapak mau menjur, ibu, bapak mau mencium Hajar Aswad? Ya, 82 rial. Sekian ratus rial, sekarang 100 rial. Sekian rial. Cara piti rupiah berapa tuh? Ya, 1 rial saja 4.500. Kalau 125 rial, berarti sekali mencium Hajar Aswad mengupahkan kepada tukang pakang itu sudah berapa? Nah, gitu. Jadi Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad tidak ada hubungan dengan haji dan umroh, tidak ada hubungan. Kalau berkesempatan, alhamdulillah. Kalau tidak, alhamdulillah. Saya sudah mencoba pada haji, ingin mencium Hajar Aswad, tidak bisa. Mencoba lagi, tidak bisa. 40 hari di sana, tidak bisa-bisa. Umroh, setelah itu umroh, tidak bisa. 12 hari, tidak bisa. Umroh lagi, tidak bisa. Pas umroh lagi, saya dipersilahkan oleh keluarga kerajaan. Taibur atau orang silain kuataga mencari Ka'bah di tanahnya Ka'bah. Dihimbaunya ambo, haji Indonesia dipersilahkan sendiri mencium Hajar Aswad. Kita tidak ngotot, tidak ngotot. Ini kisah nyata ya. Kisah nyata. Kemudian mengusap Hajar Aswad dihitung ibadah. Ya, seperti menghadap ke Ka'bah dalam sholat. Makanya ada istilam. Kalau kita tidak bisa mencium, maka cukup dengan melambaikan tangan. Kemudian pada saat mendirikan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa. Mohon dihafal doa dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Ini mengisyaratkan setelah melakukan pekerjaan, aktivitas, ibadah dan lain sebagainya, Nabi Ibrahim dan Ismail mencontohkan mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Kan beraktivitas membangun Ka'bah, kemudian beribadah. Ujung-ujungnya apa? Doa. Seperti Bapak Ibu, setelah sholat, doa. Setelah selesai apapun, doa, ya Allah terima. Selesai puasa, ya Allah terima puasa kami. Zakat, terima zakat kami. Sholat, terima sholat kami. Dan Nabi Ibrahim Ismail juga memberikan contoh. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak
wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah 127, 128. Nabi Ibrahim dan Ismail tidak ceke, tidak pelit dan kikir dalam berdoa. Dimasukkanlah keturunannya untuk senantiasa juga rajin berdoa, kemudian bagaimana juga menjadi ummatan muslimah. Artinya umat yang tunduk patuh kepada Allah. Untuk dirinya dan Ismail, Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, kami berdua ini jadikanlah orang yang berserah diri, yang tunduk kepada Allah. Untuk umatnya didoakan, untuk keturunannya didoakan. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kemudian untuk pelaksanaan dan tata cara haji dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Termasuk Safa dan Marwah. Kisahnya siapa? Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim menempatkan Siti Hajar dan Ismail di suatu lembah. Akhirnya karena yakin itu adalah perintah Allah, menerima istrinya, kemudian Nabi Ibrahim pergi. Nah, si bayi Ismail ya bersama siapa? Jibril. Bersama Jibril diperintahkan Ismail untuk menghentak-hentakan kakinya. Tersemburlah air Zam-Zam yang sekarang terkenal. Itu sejarahnya. Tapi mencarinya luar biasa. Ya. Lari ke sana, lari ke sini. Kemana? Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Terakhir di Marwah, maka di sana ada Ismail bersama Jibril. Dan Ismail diperintahkan untuk menghentakkan kakinya, tersemburlah sumber mata air. Dan di situ ada Zam-Zam. Nah itulah syariat ada sa'i antara Safa dan Marwah. Itu kisahnya panjang ceritanya, termasuk cerita tentang Zam-Zam, cerita tentang sa'i, cerita tentang Ka'bah dan sebagainya yang tidak bisa dibahas pada kesempatan ini. Silakan baca saja untuk selanjutnya, tulisan yang tidak begitu bagus karena terburu-buru. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya.